Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya teman-teman, aku rokok dulu, kontri. Aku masih bingung ini nengok laki-laki atau suami yang membiarkan istrinya joget-joget di live TikTok, joget-joget di Facebook, bikin konten. Ini cara berpikirnya ini gimana loh? Konsep dia berpikir itu gimana? Kok bisa pula istrinya dibiarkan joget-joget di live TikTok, di Facebook? Hah? Membuka aurat, bahkan ada yang pakai jilbab, joget-joget dibiarkan. Maksudku nggak ada rasa cemburunya. Maksudku gimana perasaan dia itu loh, nengok istrinya gitu. Artinya kan istrinya pasti dinikmatin orang, pasti diliatin orang. Hah? Bukan satu dua yang lihat, hampir seluruh dunia ini bisa lihat dia nantinya. Hah? Dan laki-laki yang melihatnya itu pasti dinikmati, dan bahkan dengan joget-joget dia itu orang akan berbuat dosa gitu loh. Karena laki-laki yang melihat seperti itu, yang mau ngeliat-lihat seperti itu ya, nonton-nonton, pasti pikirannya itu kotor. Hah? Nggak ada cerita itu cuma lihat-lihat biasa aja, nggak ada, itu pikirannya kotor. Dan yang dilihat itu bukan wajah itu nomor sekian itu. Kalau ngeliat yang seperti itu, pasti yang dilihat itu bodinya, belahannya, tonjolannya yang slip-slip, itu yang pasti diperhatikan laki-laki. Dan dia menikmatin itu, penasaran dengan itu, bahkan berbuat dosa dengan itu. Maksud saya suaminya itu gimana? Maksudku suaminya ini gimana, pikirannya gimana gitu loh. Kan ini suami-suami yang fasik ini, otomatis ini suami-suami yang tidak sholat ini. Karena kayak gini teman-teman, bagaimana dia melihat wanita lain joget-joget di live TikTok atau di Facebook, dia nonton, dinikmati dia. Begitulah orang menikmati istrinya joget-joget di Facebook, di TikTok. Pasti itu nggak meleset itu. Apalagi orang-orang fasik ya, orang-orang yang tidak sholat, yang tidak beribadah, itu pasti. Karena kalau dia beribadah, dia sholat, dia pasti menjaga pandangannya. Artinya dia menjaga ibadah dia. Jangan sampai ibadah dia itu rusak hanya gara-gara itu, kan gitu. Dia pasti menjaga. Tapi kalau dia fasik ya, tidak sholat, itu 90% dia pasti menikmatin itu. Begitu juga suaminya itu. Ini suami-suami ini pasti suami-suami yang fasik, suami-suami yang tidak sholat gitu loh. Karena dia sholat, kalau dia rajin ibadah, nggak mungkin dibiarkan istrinya joget-joget kayak gitu, ya kan? Itu tadi. Allah mungkin ada juga berpikir, Allah kan itu kan pikiran abang aja, pikiran om aja itu, pikiran bapak aja yang kayak gitu. Yang lain kan belum. Ini enggak, konco, enggak, kakak-kakakku, enggak. Laki-laki itu hampir 90%, apalagi dia tidak sholat, apalagi laki-laki yang fasik, dia akan menikmatin. Bisa aku jamin, dia pasti menikmati goyangan kalian itu yang dinikmati. Itulah. Maksudku nggak ada rasa cemburu suaminya itu loh, nggak ada rasa. Padahal Nabi Muhammad SAW ya udah mengatakan tidak masuk surga orang yang tidak memiliki rasa cemburu. Tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kepada adik perempuannya, kepada kakak perempuannya, kepada ibunya. Tidak masuk surga. Nggak masuk surga berarti apa? Masuk neraka jahanam. Kan cuma dua aja, surga, neraka. Kalau nggak masuk surga katanya berarti masuk neraka lah, neraka jahanam lah tempatnya. Gitu loh. Maksudku tak habis pikir. Jangankan itu ya teman-teman, jangankan body istri kita. Celana dalam istri kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita. Kalau dijemur di depan, dipampang di depan, kita pasti marah. Pasti kita larang. Ngapain kau jemur di situ celana dalammu? Pasti ya, padahal kain loh. BH sama kolor itu kain itu, sepotong kain itu. Tapi kita nggak mau dalaman orang itu dipampang di depan. Karena ada juga beberapa laki-laki ini, ada juga laki-laki, kakak-kakakku, ada juga laki-laki yang bisa menikmati kalian lewat celana dalam kalian. Jangan kalian bilang itu kan bapak aja, itu kan om aja. Enggak, memang ada laki-laki yang seperti itu, ada. Laki-laki lah yang tahu bagaimana laki-laki itu. Enggak, makanya kadang ada motivator perempuan ngomongin laki-laki ini seperti ini, laki-laki itu seperti ini, cerita bohong itu. Kalau perempuan, laki-laki itu cerita bohong. Laki-laki yang tahu bagaimana laki-laki itu. Makanya kalau nggak ada rasa cemburu gitu udah putus kau, cemburunya itu putus kah atau gimana? Kan kita
Gak ngerti kita cara berpikirnya ini. Dia kayak mana perasaannya itu loh. Jangankan itu ya. Karena laki-laki ini gini, kawan-kawan, gini. Laki-laki ini mungkin kawan-kawan laki-laki yang udah senior udah paham aja ini. Laki-laki ini gini kawan. Secantik apapun istri kita, ketika kita melihat perempuan lain, kita pasti penasaran. Kita pasti penasaran. Lihat dari ujung rambut, lihat muka, lihat ini, lihat sampai ke bawah kita perhatikan itu. Selagi bisa kita perhatikan. Itulah laki-laki. Secantik apapun istri kita, kita sadar istri kita jauh lebih cantik dari perempuan itu. Tapi kita tetap penasaran dengan perempuan itu. Kita tetap ingin memperhatikan perempuan itu. Makanya kita tengok sekarang ini orang-orang yang selingkuh itu. Kita tengok orang-orang selingkuh itu. Nah, jarang kali kita tahu itu lebih cantik selingkuhannya daripada istrinya. Lebih cantik istrinya, jauh lebih cantik istrinya daripada selingkuhannya. Tapi itulah laki-laki, selalu penasaran dengan perempuan yang lain. Makanya dulu ada kata-kata yang mengatakan gini. Seandainya seluruh perempuan di dunia ini bisa dimilikinya, seandainya ada laki-laki satu ya, seandainya seluruh perempuan di dunia ini bisa dimilikinya, seluruh perempuan, pada akhirnya anjing pun akan cantik dilihatnya. Itulah laki-laki, anjing pun akan cantik dilihatnya. Apalagi masih manusia yang dimiliki yang cuma satu. Jangan sampai ibadah kita rusak gara-gara hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai ibadah kita rusak gara-gara pandangan kita, gitu loh teman-teman. Kita nggak tahu memang ibadah kita itu diterima atau tidak ya, tidak tahu. Tapi Nabi memberikan contoh, orang yang ibadahnya diterima itu ada perubahan. Jadi kalau kita udah beribadah tapi tidak ada perubahan, berarti nggak diterima dong, gitu loh. Makanya kalau orang menjaga pandangannya karena ibadah dia dipaksa oleh ibadahnya ini. Mungkin dia dipaksa oleh ibadahnya ini untuk menjaga pandangannya. Karena apa? Dia takut ibadahnya rusak, gitu loh. Apalagi gimana pula kalau orang-orang yang nggak sholat, nggak beribadah, orang-orang yang fasik, nggak ada yang perlu harus dijaga. Dia tetap menikmati perempuan itu, gitu loh teman-teman. Bilang itu tadi, kembali lagi ya, kita cara berpikirnya itu perasaannya gimana gitu loh. Perasaannya itu gimana? Bisa pula istrinya gak ngerti kita, apa nggak jalan otaknya untuk berpikir gitu loh sampai ke sini, apa nggak sampai ke situ pikiran dia ya. Padahal dia sering menikmati, otomatis dia pun sering lihat seperti itu, pasti sering lihat perempuan lain yang joget itu. Bahkan kalau istrinya dilihat, di-scroll sama dia mau nengok perempuan lain, pasti ada itu. Jadi kakak-kakak pun jangan bilang itu pikiran bapak aja, pikiran om aja itu, pikiran abang aja itu. Enggak kawan-kawan, enggak. Memang itulah, mungkin udah itu apanya kontraknya laki-laki memang udah kayak gitulah. Kawan-kawan yang laki-laki yang udah senior paham lah itu masalah-masalah kayak gitu. Apalagi yang udah kasus-kasus tali air, tahu aja lah itu yang kayak gitu-gitu itu. Bukan cuma pikiran, memang kayak gitu laki-laki ini parah memang laki-laki. Kalau apalagi yang fasik, nggak ada yang perlu dijaga. Itu tadi loh, nggak ada yang perlu dijaga. Jadi buat teman-temannya, buat kakak-kakak, adik-adik perempuan, kakak perempuan, janganlah, hindarilah yang seperti itu ya. Buat teman-teman laki-laki, para suami ya, dijaga istrinya, dijaga adik perempuannya, kakak perempuannya, anak perempuannya, ibunya, dijagalah. Jangan lupa berdoa, kita berdoa supaya dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini ya. Itu aja sih ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam beribadah, apalagi dalam Islam dan iman ya. Oke, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.